Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Elmo Ridi Arwanda. Saya merupakan salah satu mahasiswa di jurusan kehutanan yang berada di Universitas Lampung. Dan saat ini, di sini, dan sekarang saya akan coba untuk membahas apakah itu kesehatan hutan. Lalu, mengapa kesehatan hutan itu penting untuk kita ketahui? Lalu, apa saja indikator-indikator dalam menentukan kesehatan hutan, dan nantinya saya akan membahas satu indikator kesehatan hutan yang akan saya jelaskan secara detail. Oke guys, jadi kesadaran tentang pentingnya perlindungan dan pemantauan kesehatan hutan sampai saat ini masih kurang. Kerusakan hutan mulai dirasakan sebagai salah satu masalah penting karena diantaranya menyebabkan kegagalan. Usaha perlindungan hutan pada umumnya dilakukan pada saat gagal menunjukkan gejala serangan hama ataupun penyakit. Gejala kerusakan tanaman oleh hama atau penyakit yang merupakan hasil infeksi, penyakit atau serangan hama muncul lama setelah terjadi serangan. Tanda dan gejala penyakit muncul setelah terjadi infeksi pada tanaman sekitar 1-2 tahun, sehingga diperlukan antisipasi dan monitoring kesehatan hutan sejak dini. Oke guys, sekarang kapan hutan dapat dikatakan sehat? Hutan dapat dikatakan sehat apabila hutan tersebut dapat menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana fungsi utama yang telah ditetapkan, yaitu seperti yang kita ketahui ada 3 fungsi hutan. Yang pertama, fungsi produksi, yang kedua, fungsi lindung, dan yang ketiga, itu fungsi konservasi. Oke guys, sekarang kita lanjut ke indikator kesehatan hutan. Seperti yang kalian ketahui, ada 4 indikator kesehatan hutan, di mana yang kita gunakan untuk menentukan apakah suatu hutan tersebut dapat dikatakan sehat atau tidak. Yang pertama, itu ada indikator produktivitas, yang dimana produktivitas ini sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan pohon. Lalu, dapat kita hitung juga dengan menghitung LBDS serta volume pohonnya. Terus yang kedua, itu ada indikator vitalitas, yang mana dapat kita identifikasi melalui jenis-jenis kerusakan yang ada di pohon-pohon dalam hutan, serta menghitung rasio tajuk pohon-pohon tersebut. Terus yang ketiga, itu ada biodiversitas, yang dapat kita lakukan analisis vegetasi untuk mengetahui keanekaragaman di dalam hutan tersebut. Dan yang terakhir yaitu kualitas tapak dari lahan hutan tersebut. Jadi di sini saya akan membahas salah satu indikator dari keempat indikator yang saya sebut tadi, yaitu vitalitas. Karena menurut saya masih banyak orang yang tidak tahu apa saja kerusakan-kerusakan yang ada pada pohon, karena itu merupakan salah satu hal penting yang dapat kita lakukan untuk menilai kesehatan hutan tersebut. Kanker pada pohon adalah matinya kulit kambium, kemudian diikuti oleh matinya kayu di bawah kulit karena agen penyebab kerusakan melakukan penetrasi hingga ke dalam kayu. Batang pecah adalah kerusakan pohon, di mana gejala kerusakan ditandai dengan pecahnya bagian batang sampai bagian dalam kayu terlihat melalui sela-sela batang yang pecah. Broom atau sapu setan adalah kerusakan pada tanaman yang ditandai dengan tumbuhnya cabang-cabang yang berlebihan pada batang pohon. Tumbuhnya cabang merupakan kejadian yang tidak normal pada pohon. Kerusakan cabang patah atau mati merupakan kerusakan pada pohon, di mana gejala tipe kerusakan yang teramati hilangnya ranting dan daun, kemudian seperti terjadi pelapukan pada cabang yang mati. Kerusakan daun berubah warna adalah kerusakan pada bagian pohon, di mana gejala yang tampak yaitu daun tidak lagi berwarna hijau atau daun menjadi layu. Hilangnya pucuk dominan atau mati adalah kematian dari ujung batang tajuk yang disebabkan oleh hama, penyakit, salju, kering, dan lain-lain. Kong adalah tubuh buah pada batang utama, batang tajuk, dan pada titik percabangan yang merupakan indikator penyebab suatu kayu cepat lapuk. Liana adalah kerusakan pohon yang dapat dikatakan tumbuhan yang merambat, memanjat, atau menggantung
di mana ia merupakan bagian dari tajuk hutan dan dapat mendesak tajuk pohon tempatnya bergantung. Luka terbuka merupakan serangkaian luka di mana kulit telah mengelupas atau kayu bagian dalam telah terbuka dan tidak ada lapuk lanjut. Kerusakan daun pucuk atau tunas rusak merupakan kerusakan pohon di mana gejala yang timbul ditandai dengan perubahan warna daun dan matinya bagian ujung pada pohon, kemudian menjalar hingga bagian yang lebih tua. Kerusakan pada bagian pucuk tanaman dapat juga disebabkan oleh bakteri, temperatur rendah, musim kemarau, drainase, dan aerasi yang rendah, serta serangan hama penggerek pada pohon. Resinesis atau gumosis adalah bagian pada tanaman yang terluka oleh hama maupun patogen sehingga menyebabkan keluarnya cairan jernih atau coklat atau yang disebut dengan resin. Sarang rayap adalah kerusakan yang terjadi pada bagian pohon yang ditandai dengan adanya kerak tanah yang menutupi bagian batang dan serangannya dapat mengakibatkan kematian pada tanaman. Oke guys, sekarang saya akan menunjukkan kepada kalian beberapa contoh kerusakan pada pohon yang terdapat pada lingkungan di sekitar saya. Kalau begitu, langsung kita cek saja. Ini adalah salah satu contoh kerusakan pada pohon yang bisa kita sebut yaitu cabangnya patah. Cabang patah ini bisa disebabkan oleh manusia itu sendiri ataupun dari lingkungan sekitarnya. Ini adalah kerusakan pohon yang dapat kita sebut dengan luka terbuka. Luka terbuka ini dapat disebabkan oleh penyakit ataupun gangguan dari manusia. Luka terbuka merupakan serangkaian kulit yang telah mengelupas atau kayu bagian dalam yang telah terbuka dan tidak ada lapuk yang lanjut. Ini adalah contoh kerusakan pohon yang dapat kita sebut dengan kong atau tubuh buah. Tubuh buah ini biasanya terletak pada batang utama, batang cabang, ataupun titik percabangan yang menandakan bahwa kayu tersebut mulai lapuk. Ini adalah kerusakan pohon di mana daun, tunas, dan pucuk pada pohon tersebut telah rusak. Dapat kita lihat bahwa di sini sangat sedikit sekali daun yang masih hidup, sehingga sampai tidak terlihat tajuk pada pohon tersebut. Kerusakan pohon terjadi bila organ-organ dalam tubuh pohon tidak dapat berfungsi dengan baik dan tercermin pada penampakan fisiknya. Kondisi kerusakan fisik yang dapat dilihat secara langsung, misalnya pohon layu, daun menguning, batang patah, berbagai macam luka-luka pada tubuh pohon. Kerusakan yang terjadi pada pohon bukan disebabkan pohon itu sendiri, akan tetapi merupakan dampak dari berbagai interaksi pohon dengan lingkungan ataupun makhluk hidup lainnya. Penyebab kerusakan pohon yang pertama yaitu patogen. Patogen adalah suatu organisme yang menyebabkan penyakit pada tanaman. Yang kedua, hama. Hama merupakan binatang-binatang yang merusak tanaman hutan sehingga mengakibatkan kerugian ekonomis. Yang ketiga yaitu lingkungan abiotik. Kerusakan ini tidak menular dari satu pohon ke pohon yang lain, akan tetapi kondisi lingkungan yang menyebabkan pohon menjadi rusak, contohnya seperti iklim. Yang keempat yaitu gulma. Gulma merupakan jenis penyusun vegetasi yang tidak diinginkan dan merupakan tumbuhan pengganggu bagi tanaman pokok. Yang kelima, kebakaran. Kebakaran hutan akan mudah terjadi jika terdapat bahan bakar, sumber api, dan oksigen. Yang keenam, penggembalaan yang berakibatkan
banyak kematian tanaman muda yang dimakan ternak, dan yang terakhir yaitu manusia yang berperan sebagai penyebab kerusakan pohon melalui berbagai kegiatan seperti illegal logging.